Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat di siang hari ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua yang hadir di Masjid Al-Fitrah ini untuk selalu senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara lebih maksimal lagi di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan lebih berhati-hati lagi di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bekal ketakwaan yang kita miliki itulah kelak di kehidupan yang hakiki, di kehidupan yang sesungguhnya, kita semua oleh Allah ditempatkan di tempat yang mulia bersama para aulia, syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita semua sebenarnya juga sadar bahwa kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini tidaklah untuk selama-lamanya. Akan tetapi, entah karena kesibukan dunia atau karena terlalu cinta dengan dunia, banyak di antara umat manusia yang kemudian melupakan tujuan daripada kehidupan yang mereka jalani di muka bumi ini. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Dhariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan informasi kepada kita tentang tujuan daripada kita diciptakannya oleh Allah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat tersebut kita bisa mendapatkan sebuah informasi bahwa ternyata tujuan Allah menciptakan kita manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian pertanyaan yang muncul dalam diri kita adalah, mungkin nggak semua waktu yang kita habiskan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah? Kalau mungkin, bagaimana caranya agar waktu-waktu yang kita habiskan selama kita hidup di dunia ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala?
Maka untuk menjawab pertanyaan ini, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji terdapat sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Jadi banyak ternyata amalan-amalan, perbuatan yang kalau kita lihat secara kasat mata, amalan tersebut, perbuatan tersebut bersifat duniawi, bukan ibadah. Akan tetapi amalan tersebut, aktivitas tersebut bisa berubah menjadi nilai ibadah karena baiknya niat yang ada di dalam hati kita. Begitu pula sebaliknya. Banyak sekali amalan-amalan yang kalau kita lihat secara kasat mata, amalan tersebut bernilai akhirat, amalan tersebut bernilai ibadah. Akan tetapi karena jeleknya niat, amalan tersebut tidak bernilai ibadah, hanya bersifat duniawi saja. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa niat menjadi hal penting dalam kita memulai dan melakukan aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Niat menjadi pijakan awal apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak. Oleh karena itulah, pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, mari kemudian kita senantiasa menata niat. Kita tata terus niat kita. Agar apa? Agar semua aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini, agar aktivitas yang kita lakukan di dunia ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah tadi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ternyata banyak amalan duniawi yang bisa bernilai ibadah kalau kemudian kita niatkan untuk beribadah. Makan dan minum sehari-hari yang kita lakukan, itu bisa bernilai ibadah kalau kemudian sebelum makan kita niat, ya Allah, saya makan agar saya kuat di dalam beribadah. Bekerja misalkan, bekerja bisa bernilai ibadah kalau kemudian kerja kita lakukan tidak hanya semata-mata mengejar materi, tidak hanya semata-mata mengejar dunia, tapi kerja kita niatkan untuk menafkahi keluarga kita, untuk bekal ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, populer, mungkin kita semua sudah hafal hadis tersebut, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap amalan yang kita lakukan pastilah disertai niat. Dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, selama perbuatan tersebut hukumnya dibolehkan, maka perbuatan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, kita getu beribadah, kita betul-betul beribadah, tapi kemudian kalau niat kita salah, niat kita ingin dipuji orang, niat kita ingin mendapatkan kedudukan, niat kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, maka sudah barang tentu ibadah yang kita lakukan akan sia-sia dan tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, sekali lagi, mari melalui momentum khutbah Jumat singkat hari ini, mari kemudian kita tata hati kita. Sebelum memulai aktivitas, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan untuk beribadah, kita niatkan semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan selama hidup dan kehidupan kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa selalu memperbarui niat yang ada di dalam hati kita, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu kana ghaffara.